Ini warga yang lagi apa unjung-unjung. Diri, oke. Ayo, sebelum undang ya. Ayo. Anakku dia. Loh, kelangan anak pisan. Enak sing kelangan anak lho. Iki kok mirip anaknya Mas Sukomiarso ya? Oh iya. Ya, jadi warga di sini biasanya kalau sedang hari tahun baru itu warga Kristiani seperti ini ya ramai. Ini namanya unjung-unjung. Jadi silaturahim. Baru itu dapatnya jajan. Oh, dapatnya jajan ya, Mbak ya. Ya, dapat. Jadi nanti, loh, mana uangnya? Mbak, ini itu Mbak ya. Ini ampau ya. Ini berarti keliling kampung. Iya. Anu, mengambil setiap warga gitu ya. Mengambil setiap warga. Mampir. Iya, iya. Acaranya sampai kita jam berapa Pak? Oh, nanti sampai selesai. Ini kan asli warga ini. Iya. Dari Nenek moyangnya dari sini. Oh, jadi ini ceritanya mudik. Iya. kampung Kristen. Iya. Iya. Berangkat jamnya Dek, dapat apa, Dek? Dapat apa? Dapat apa? Jajan. Dapat uang enggak? Wah, salah. Mana uangnya? Dapat uangnya mana? Ini dapat angpau. Keren. dapat apa ini? Dapat uang kawan. Nanti ini tadi rame-rame makan ya. Jadi enggak sebenarnya hampir mirip dengan kalau orang Islam itu Lebaran, gitu Mas ya. Jadi sama sebenarnya. Cuma beda waktu gitu aja. Sana tahun baru di kampung Kristen yang berada di Nduluk Lamongan itu seperti ini, ramai banget. Di kampung ini termasuk 50-50 ya Mas ya, antara Islam dan Kristen itu 50-50. Oke. Oke Mas ya, saya terima kasih. Pak Sukomiarso, saya mau pulang melanjutkan perjalanan. Oke, terima kasih. Selamat tahun baru Pak Suko. Selamat tahun baru. Mudah-mudahan di tahun 2024 dan seterusnya diberikan kesehatan, kelancaran rezekinya. Amin. Dan juga sukses selalu Pak Suko. Oke ya Pak ya. Salam. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Mudah-mudahan masih selalu tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungannya dan lancar rezekinya. Oke kawan, jadi pada kesempatan siang hari ini saya sedang berada di sebuah kampung Kristen. Ini berada di Kecamatan Nduluk, Kabupaten Lamongan. Oke, nanti kita akan keliling-keliling ke sini melihat kondisi, keadaan dan juga akan melihat tradisi yang masih ada di kampung Kristen ini. Sebuah kampung Kristen yang berada di Lamongan Selatan. Ini gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Sumber Gondang. Tepat di depan saya ini adalah sebuah gereja tua. Ini gereja tertua di Kabupaten Lamongan yang berada di desa Sumber Gondang, Kecamatan Nduluk, Kabupaten Lamongan. Jadi suasana seperti apa pada bertepatan dengan tahun baru Masehi ini di kampung Kristen. Jadi nanti kita akan lihat-lihat di sekitaran kampung ini dan juga kita rencananya nanti akan berkunjung ke salah satu warga yang berada di sini. Kalau kita lihat di depan sana itu banyak sekali warga umat Kristiani yang sepertinya sedang berjalan, kemudian mengucapkan selamat tahun baru dan sebagainya. Nanti kita tanya-tanya kepada salah satu warga dan sekaligus di sini sebagai majelis atau pengurus gereja di sini ya. Oke kawan, jadi kita akan mencoba
menemui salah satu dari pengurus gereja ya, gereja sini. Coba. Permisi Pak. Oh iya. Mohon maaf bisa mengganggu sebentar Pak waktunya Pak. Oh iya, enggak apa-apa. Pak, mohon maaf sebelumnya saya dari Lamongan saya. Oh, dari Lamongan. Pak, mohon maaf Pak, ini dengan Bapak siapa? Saya Sukomiarso. Loh, Bapak Sukomiarso yang punya channel Sukomiarso channel itu ya? Saya yang punya. Masya Allah. Tapi lama nggak ngonten. Iya. Pak, boleh nggak ini nanya-nanya mengganggu sebentar gitu? Ya, boleh. Tentang mungkin kan ini kan lagi tahun baru kan ini kan ya. Nah, Tahun baru dan Natal. Dan kebetulan saya itu sebenarnya tadi mencari-cari warga dan juga kayaknya kalau Bapak ini kayaknya pengurus gereja Pak ya? ya kebetulan saya majelis jemaat di tempat ini. Oh gitu, kebetulan sekali ini Pak ini. Kalau ini Pak sebenarnya saya kesini itu kan kalau dalam Islam itu silaturahim, nggak tahu kalau dalam. Iya, sama. Oh sama juga ya? Sama. Jadi Kristen juga silaturahim gitu? Iya, Wah sama. baru tahu, keren banget nih, ilmu baru ini Pak ini tentunya. Iya. Nah saya kesini kan silaturahim sama mau mencari informasi apa sih yang dilakukan ketika saat ini kan tahun baru gitu Pak ya, itu gimana ceritanya? Nah, biasanya tahun baru itu Mas, tahun baru itu diawali dengan pembukaan ibadah atau misa, ibadah pembukaan tahun. Jadi di awal tahun itu ada ibadah tahun baru. Begitu juga ketika tutup tahun juga ada ibadah tutup tahun. Jadi hari ini tahun baru itu ada ibadah pembukaan tahun 2024. Habis itu ada dilaksanakan kegiatan yang sudah turun-temurun Mas. Jadi kayak unjung-unjung atau silaturahmi ke tetangga yang jemaat. Nah, itu masih tradisi sampai saat ini. Oke, tadi kan disebutkan ada ibadah pembukaan tahun gitu. Terus kalau tutup tahunnya itu? Kalau tutup tahun ya ada ibadah nanti ketika akhir tahun ada tutup tahun juga. Untuk mensyukuri kita sudah bisa melewati tahun yang akan kita tinggalkan. Apa bersamaan dengan perayaan Natal gitu? Bukan, beda. Oh, bukan, beda jadi, lagi Pak ya? Beda. Jadi Natal ya Natal, Hmm. untuk tutup tahun ya tutup tahun sendiri. Oke. Tadi kan itu Pak ya disebutkan kalau ada istilahnya apa unjung-unjung ya. Nah, Unjung-unjung itu seperti apa sih? jadi unjung-unjung ini sudah berlangsung dari zaman dulu turun-temurun. Jadi anak-anak kecil yang usia SD sampai SMP itu biasanya ke rumahnya warga jemaat. Jadi membawa kresek, membawa kresek yang besar, itu nanti kita datang ke rumah warga jemaat. Nanti di rumah warga itu kita disiapi jajan kayak ciki-cikian, snack kayak gitu, dimasukkan ke kresek itu. Oh, berarti membawa kresek itu semacamnya kita nanti membawa wadah. Lah nanti dikasih jajan sama warga itu dimasukkan itu ya? Iya, Oh, seperti itu. gitu. Jadi bawa kresek besar, nanti tiap warga ngasih dikumpulkan. Biasanya dapatnya itu satu kresek gede itu. Iya. Jadi seperti itu praktisnya. Walah keren banget Pak. Ini kalau tradisi semacam itu masih di sini itu masih ada memang di semua tempat atau hanya di sini Pak itu? Nah, ini tadi saya tanya sebenarnya sama teman-teman yang sudah lama nggak di sini, mereka jauh. Ternyata tradisi ini sudah nggak ada di tempat mereka. Dan ternyata saya bersyukur hanya di tempat ini masih ada tradisi seperti itu. Oh. Jadi iya. anak-anak unjung-unjung ke warga jemaat, nanti disiapkan jajan, dimasukkan ke kresek. Wah ini pasti keren banget, cuma tapi nanti kira-kira ada nggak Pak itu ya? Nah, nanti ada, nanti ini masih ke arah barat, nanti agak sore nanti ke timur. Oh berarti rombongan gitu ya? Iya. Anak-anak itu rombongan. Rombongan. Gitu. Oh iya. Pak ya, kan saya nanya ini, kalau di umat Kristen kalau orang yang umat Islam itu kan ya, kan kalau hari raya itu banyak jajan-jajan gitu di meja. Kalau di Kristen itu apa sama ya? Nah, sebenarnya sama, cuma bedanya kan waktunya. Nah, kalau di Islam itu kan ada pas Lebaran, Idul Fitri itu ada jajan kue-kue di meja kan. Nah, kalau di Kristen itu tiap tahun baru kayak gini di meja itu ada kue-kuenya, kita juga nyiapi orang-orang yang nanti datang seperti itu. Oh gitu Pak ya, saya juga ini baru tahu karena emang dulu ya yang tahu ya kan cuma Islam saja. Iya. Gimana? Ya karena kan kita negara Pancasila kan gitu Pak ya. Iya. Oke nih, kan kalau di Kristen ada Natal, ada Tahun Baru Masehi. Tahun Baru Masehi itu kan bisa dikatakan ya ada hubungannya sama Natal Pak ya.
Nah, Itu rame mana sih sebenarnya? ramenya sih rame tahun baru. Karena sebenarnya tahun baru ini bukan hanya umat Kristen sebenarnya yang merayakan. Kalau dulu itu kebanyakan orang Kristen saja yang merayakan, tapi sekarang sudah masyarakat umum sudah membuka lebar lah. Jadi yang merayakan tahun baru bukan hanya umat Kristen, semua umat karena Masehi, tahun Masehi. Nah, seperti itu. Kayak jadi apa ya? Perayaan nasional gitu ya. Nasional, seperti itu. Ngomong-ngomong ini saya kok dengar info ini benar apa enggak? Katanya kan ini gereja apa namanya? GKJW. GKJW yang ini yang di Sumber Gondang ini tertua di Lamongan, Pak. Nah, betul sekali, Mas. Makanya kan tadi saya tertarik ke sini gitu loh. Oh, iya. Ceritanya seperti apa? Memang benerkah itu? Jadi gereja ini dulu dibangun sekitar tahun 1895, tepatnya 20 Agustus 1895. Belum lahir, Pak ya? Belum lahir saya. Jadi sudah 100 tahun lebih. Iya. Jadi memang tertua di wilayah Lamongan. Oh, gitu saja. Ada enggak, Pak, ceritanya atau sedikit cerita kok bisa gitu loh? Awalnya dulu di Lamongan kok bisa pertama di sini itu seperti apa gitu. Nah, dulu ceritanya itu ada namanya Kiai Rowono, itu pemburu babi hutan. Dia berburu babi hutan di wilayah mana? Bluluk. Nah, akhirnya tertarik ada orang warga sini yang tertarik untuk mengikuti. Nah, di situ mulailah mereka babat alas istilahnya. Terus akhirnya bangun gereja di tempat ini. Oh, gitu, Pak ya. Waktu itu ya emang ya. Iya. Oke, Pak, ginilah nanti saya akan mencoba. Rumah Bapak jauh nggak dari sini, Pak ya? Ya, kurang lebih 400 meteran dari tempat ini. Boleh kah ya? Boleh kan Ya, nanti main nanti di sana ya? silakan. Oke, Silakan. terima kasih banget loh, Pak ya. Ini Mampir nanti saya di akan mampir rumah ke sana. supaya tahu. Ya, mau silaturahmi ke sana. Sebenarnya apa sih yang disediakan oleh warga sini saat tahun baru, saat Natal dan sebagainya. Dan nanti saya sebenarnya ingin melihat tradisi-tradisi unik yang katanya ada unjung-unjung, ada apa. Oke, terima kasih banyak, Pak ya. Iya. Dan nanti saya akan Sama-sama. main ke rumahnya kalau diperbolehkan. Iya. Tentunya boleh ya. Boleh, Oke, silakan. terima kasih, Pak. Ya. Itulah wawancara saya dengan Bapak Sukomiarso, salah satu pengurus gereja di sini. Dan di sini juga ada Mas Andika TV ternyata. Loh, Mas Andi kok ngapa di sini, Mas Andi? Bingung ya di sini ya? Bingung. Kayaknya kok asik gitu. Oh, ini harusnya dibandem pakai ini ya, orangnya ini harus dibandem. Oke, kawan. Itu tadi saya sudah wawancara dengan salah satu pengurus gereja sini. Mana Sriti toh, Bos? Mana itu? Itu burung gereja. Burung gereja. Karena di gereja, Pak. Sriti itu ya? Bukan, itu burung gereja. Kalau di gereja namanya burung gereja. Toh, Bos. Kalau di sawah mau Sriti, kalau di gereja burung gereja. Kae lho, Bos. Cek lho ke Sriti lho. Iku burung gereja karena di gereja, Pak. Burung gereja. Kok aku kiur Kondisi di kampung Kristen yang berada di Sumber Gondang, Kecamatan Bluluk. Dan sekarang saya akan coba coba silaturahim di tempatnya Bapak Sukomiarso. Sekaligus kita akan melihat kondisi seperti apa. Nah, ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Ada Pak Sukomiarso dan temannya ini kayaknya. Oh, kalau ini sudah nggak asing. Loh, kok sudah di sini, Mas? Ternyata kamu. Ya. Monggo. Oh iya, oke. Oh, ternyata itu lo ternyata sama ya. Sebenarnya kita itu memang sebenarnya sama, cuma beda jalan dan satu tujuan gitu, Mas ya. Semua sama, di sini juga ada jajan-jajan. Nah, ada jajan-jajan juga. Cuma ini yang jadi tanda tanya ini, Pak Suko. Kok pasti ya setiap Natal dan Tahun Baru itu ada itu loh, Pak Suko. Oh, pohon. Apa sebenarnya? Pohon Ada Natal. Oh, pohon Natal ya. Pohon Natal. Itu pohon beneran atau pohon-pohonan? Ini pohonnya plastik ini, Oh, jadi plastik. tidak bisa layu. Iya. Plastik. Nah, ini saya yang tanya itu kenapa sih kok setiap hari Natal Tahun Baru itu ada pohon Natal ini? Dan kenapa kok itu apa pohonnya itu
selalu cemara Oh, itu. cemara. Kok enggak suren, jati gitu loh. Nah, jadi kenapa pohon Natal ini selalu dipasang ketika Natal? Nah, seperti ini. Kan nggak cocok kalau Natal ini ketika acara Paskah itu dipasang. Karena apa? Karena bukan Natal. Nah, banyak orang bertanya, kadang kok pohon Natal itu kok selalu cemara, kok bukan pohon yang lain? Iya. Nah, ternyata gini, pohon Natal dari cemara itu karena cemara itu hidupnya bisa di segala tempat. Bisa di padang gurun, bisa di tempat bersalju, bisa di padang yang berbatu atau di oro-oro. Karena apa? Ini juga mengisahkan tentang kehidupan orang-orang Kristen juga. Oh, juga orang sejarah maksudnya. Iya, jadi orang Kristen itu harus bisa menempatkan diri dimanapun mereka ditempatkan. Nah, seperti itu. Kenapa kok nggak pohon jati? Pohon jati biasanya ada di daerah-daerah tertentu, daerah tropis dan daerah-daerah tertentu. Kenapa nggak pohon kelapa? Pohon kelapa pun ada di daerah-daerah tertentu. Nggak semua tempat bisa ditanami pohon Dengan kelapa. baik gitu ya. Seperti itu. Terus itu kok selalu ada lampu kedap-kedip itu apa tujuannya? Maksudnya apa? Sebenarnya lampu kedap-kedip ini ada kisahnya juga sebenarnya. Jadi lampu kedap-kedip ini mengingatkan atau menunjukkan jika ada pohon Natal itu ada sebuah kegembiraan karena ada terang yang hadir. Makanya kedap-kedip ini istilahnya bintang. Makanya bintangnya ada di atas seperti ini. Oh gitu. Jadi di atasnya itu menunjukkan karena bintang. Bintang. Gitu. Jadi bintang kan ini kan nggak berwarna, nggak bisa kedap-kedip. Akhirnya dikasih bintang yang kedap-kedip ini. Kenapa nggak bintang yang kedap-kedip aja Pak itu? Jadi bintang ini juga bukan asal taruh bintang. Ketika Yesus lahir itu ada orang-orang orang-orang Majus, orang-orang Majus yang tahu ketika ada Yesus lahir itu dari bintang. Jadi dia jalan ditunjukkan oleh bintang. Bintang itu menuju ke sebuah tempat yang yaitu kandang domba. Nah, makanya di atas dikasih gambar bintang seperti itu. Oke, ini satu lagi nih Pak. Kan selain ada pohon Natal itu biasanya suka ada apa yang pakaian apa itu ya? Sinterklas. Nah, itu maksudnya apa? Nah, kalau Sinterklas itu kalau menurut saya pribadi karena gitu saya ya? selama di sini nggak ada yang pakai Sinterklas. Nah, itu baru-baru ini ada Sinterklas. Kedatangan Juru Selamat, kedatangan Yesus itu kan membawa hadiah. Nah, orang yang Sinterklas ini sebenarnya seorang santa atau seorang santa itu orang suci. Dia selalu membawa hadiah. Nah, membawa hadiah. Makanya di pohon Natal kayak ada gini. Ini kayak hadiah, kayak kado-kado Natal, kayak gitu. Kenapa? Ada hadiahnya itu ya, itu. Ya, ini ibaratnya hadiah. Di atasnya itu ada gentongnya, Mas. Lonceng. Oh, lonceng. Ya, ada loncengnya. Nah, kalau orang Jawa namanya gentong ya, Mas. Iya, gentong biasanya pasang di kebu-kebu Iya. biasanya. Dan ini juga banyak jajan-jajan ya, Mas ya. Nah, Seperti ini. kayak Pas lebaran. pas lebaran. Pas lebaran. Berarti hampir sama ya, mirip ya. Ya hampir sama. Biasanya teman-teman. Satu tujuan beda jalan. Beda jalan. Oke, terima kasih ya Pak Suko ya. Iya, sama-sama. Dan juga sudah ngerepotin ini. sudah Ya, ini disuguhi silakan apa-apa, sambil gitu. diicipi ini apa ini ada wafer ini. Ini memang kita di rumahnya Pak Sukomiarso ini sambil menunggu apa namanya teman-teman warga yang unjung-unjung. Unjung-unjung. Saya tunggu dari tadi tapi belum ada. Mudah-mudahan nanti kita bisa melihat mereka yang lewat depan rumah unjung-unjung seperti apa tuh unjung-unjung itu, dan nanti kita menunggu sambil kita makan kopi, minum kopi dan juga hidangan-hidangan yang sudah disiapkan oleh. Nah, itu sudah datang kayaknya. Oh, teko ini ya? Oh, bukan. Oh, itu ibunya Suko ya, ibu Suko ya.
Ya ini yang habis dari unjung-unjung, Mbak. Unjung-unjung ya, Mbak? Iya. Terus kok yang lain mana? Belum sampai sini. Masih lama, Mbak? Masih paling sak jaman kan. Lu. Enggak mau Pak Guru Sulis kok. Sulis, Guru Sulis Deno, Mas Yaya, itu tiga rumah. Ya nanti kalau masih satu jaman barangkali kita tahun depan aja gitu ya, kawan. Hari itu bareng-bareng juga mau. Nah, ini warga yang lagi apa unjung-unjung. Wong Duadem. Tahun baru. Oke. Selamat tahun baru ya, Mbak ya. Oh, Yoro. Ini lagi apa unjung-unjung, Mbak ya? Ini lagi tahun baru. Happy New Year. Bless you. Dari mana, Mbak? Dari Jombang ngebruk. Tonggone Mas Soko. Oke. Mandiri oke. Ayo, sebelum undang ya. Iya. Lagi rame, lagi unjung-unjung untuk merayakan tahun baru. Jadi rame sekali ini warga sini semua ya. Lah anakku dia. Loh, kehilangan anak pisan. Enggak kehilangan anak lho. Iki kok mirip anaknya Mas Suko Miarso ya? Oh iya. Ya, jadi warga di sini biasanya kalau sedang hari tahun baru itu warga Kristiani seperti ini ya ramai. Ini namanya unjung-unjung. Jadi silaturahim berkunjung ke setiap warga-warga yang ada di sekitaran gereja.